Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ushul Fikih dengan anggota Farida, Fitrana Mufida, dan Happy Laila Suci akan menjelaskan tentang hukum wad'i. Yang pertama adalah sebab dan syarat hukum wad'i. Sebab artinya sesuatu yang dengan keberadaannya menjadikan suatu hukum itu ada, namun dengan ketiadaannya menjadikan suatu hukum itu tidak ada secara zatnya. Klasifikasi sebab dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sebab yang tidak bersumberkan dari perbuatan mukallaf. Yang kedua, sebab yang bersumberkan dari perbuatan mukallaf. A. Sebab bukan perbuatan mukallaf adalah sebab yang dijadikan syariah sebagai pertanda adanya hukum, namun bukanlah perbuatan manusia. Yang kedua, sebab berupa perbuatan manusia, sebab yang dijadikan syariah sebagai pertanda adanya hukum, dan sebab tersebut berupa perbuatan manusia. Klasifikasi sebab berdasarkan sifat. Yang pertama, sebab ma'qul al-makna. Yang kedua, sebab khairu ma'qul al-makna. Sebab ma'qul al-makna adalah sebab yang dapat diterima oleh akal secara logis. Sedangkan sebab khairu ma'qul al-makna adalah sebab yang tidak dapat diterima oleh akal secara logis. Pengertian syarat. Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menetapkan ketiadaan hukum dan keberadaannya tidak serta-merta menetapkan suatu hukum atau meniadakannya. Syarat kemudian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu syarat syar'i dan syarat jal'i. Syarat syar'i adalah syarat yang keberadaannya secara langsung didatangkan oleh syariat, sebagaimana ketentuan secara eksplisit maupun implisit dari teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Syarat ja'li adalah syarat yang keberadaannya diciptakan oleh mukallaf dalam urusan muamalah sesama mereka. Syarat ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu syarat sahih dan syarat fasid. Syarat sahih adalah syarat yang ditetapkan oleh mukallaf dalam urusan mereka yang tidak bertentangan dengan aturan syariat. Sedangkan syarat fasid adalah syarat yang ditetapkan oleh mukallaf namun bertentangan dengan aturan syariat. Hukum wad'i yang ketiga adalah mani'. Pengertian mani'. Kata mani' secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Namun, secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, mani' yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Pembagian mani'. Para ulama usul fikih membagi mani' menjadi dua macam. Yang pertama, mani' al-hukmi, dan yang kedua, mani' al-sabab. Yang keempat adalah rukhsah dan azimah. Rukhsah adalah keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut. Azimah merupakan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu dan pada perorangan atau mukallaf tertentu. Umpamanya, sholat 5 waktu diwajibkan kepada setiap orang, diwajibkan kepada semua keadaan, asal saja mukallaf dipandang cakap melakukan. Sah. Usuliyun mendefinisikan sah sebagai tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syar'i apabila sebabnya ada, lalu syarat terpenuhi dan halangan tidak ada, serta berhasil memenuhi kehendak syara' pada perbuatan tersebut. Misalnya, seorang melaksanakan sholat dengan memenuhi rukun, syarat, dan sebabnya, serta orang yang alat itu terhindar dari mani'. Batal. Secara bahasa, batal diartikan dengan rusak dan gugur hukumnya. Mustafa Ahmad Az-Zarqa mendefinisikan dalam bidang ibadah maupun muamalah, keabsahan suatu perbuatan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun, syarat, penyebab perbuatan dan tidak terdapat mani untuk melaksanakan perbuatan itu. Sebaliknya, apabila perbuatan itu tidak memenuhi syarat, sebab dan ada mani dalam melaksanakan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dinamakan dengan batal. Fasid.
secara bahasa adalah perubahan sesuatu dari keadaan yang semestinya. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat, rukun, tidak ada sebabnya, atau ada mani terhadap perbuatan tersebut, maka perbuatan itu menjadi fasad atau batal. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.